Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat petani dimanapun berada, dulur-dulurku petani melon dimanapun berada. Oke ya dulur, kita lanjut. Hari ini kita melakukan pemupukan dasar. Jadi sebelum kita tutup mulsa, kita berikan pupuk dasar dulu. Untuk komposisinya, pupuk dasar yang kita gunakan pada kali ini, pada musim tanam kali ini, kita menggunakan Ponska Plus. Terus kemudian kita juga pakai pembenah tanah. Pembenah tanah itu bisa pakai seperti dolomit, bisa pakai petroces juga bisa. Terus kita nyoba pupuk baru itu juga produksi dari Gresik, itu kandungannya juga ada pembenah tanahnya, itu harganya juga murah. Tapi untuk mereknya nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya dulur. Nanti takutnya kalau dikira promosi. Jadi untuk jumlah pupuk dasar yang kita gunakan untuk populasi tanaman kita kali ini sekitar 4.000 batang. Jadi untuk populasi tanaman kita 4.000. Terus kita pakai pupuk dasarnya itu sekitar 250 kilo untuk pupuknya. Jadi untuk Ponska terus ditambah pembenah tanah. Untuk pembenah tanah itu tidak masuk ke hitungan ini ya dulur, tidak masuk dijumlahkan ke pupuk dasar ini. Jadi untuk pembenah tanah seperti dolomit ataupun seperti petroces itu kita menyesuaikan. Jadi kita ukur dulu pH-nya berapa, baru kita naikkan. Jadi untuk kebutuhan dolomit ataupun petroces itu tergantung dari ininya, tanahnya. Jadi tergantung dari pH tanahnya berapa. Kalau pH tanahnya itu sudah bagus, sudah 6,5 ataupun 6, itu bisa ditambahkan sedikit, berapa kintal saja sudah cukup. Tapi kalau misalkan lahannya itu nanti pH-nya di bawah 6, itu paling tidak untuk populasi tanaman sekitar 4.000, itu biasa kita menggunakan sekitar 300 sampai 500 kilo untuk petrotesnya ataupun dolomitnya. Itu harganya murah, nggak mahal, paling cuma sekitar, kalau di daerah sini untuk petroces itu sekitar 30 sampai 35.000. Mungkin di lain daerah mungkin harganya beda. Jadi gitu ya dulur. Untuk komposisinya kita hampir murni pakai Ponska Plus. Jadi untuk kapasitas 4.000 batang kita pakai 2,5 kuintal, jadi 250 kilo. Untuk pupuknya ini ya dulur, kita pakainya Ponska Plus. Untuk nanti seperti NPK Mutiara, terus untuk Saprodap mungkin kita berikan di gejikan ataupun pupuk tugal. Untuk kali ini untuk Saprodapnya kita tidak kasihkan ke pupuk dasar, nanti kita berikan di pupuk tugalnya. Lanjut untuk pemberian pupuk dasar dulu. Disimak terus ya dulur, kita sambil kerja soalnya. Oke, baru selesai angkat-angkat ya dulur. Tadi untuk pupuknya sudah kita angkat semua, sudah kita bawa masuk ke lahan. Nah, sambil istirahat dulur. Udah lama nggak angkat-angkat berat. Terlalu lama liburnya tanam melon kemarin. Soalnya dari bulan berapa ya, lupa saya. Bulan 10 kalau nggak salah. Bulan 10 ya. Sebelum bulan 10 kita sampai hari ini baru tanam lagi. Soalnya kemarin kita nyari-nyari lahan nggak dapat, akhirnya ya sudah kita putuskan untuk
istirahat sementara. Tapi kemarin kalau kita paksakan untuk tanam di bulan-bulan kemarin ini, di musim musim tanam satu ya dulur, kalau di sini MT1, jadi musim tanam padi yang pertama itu kalau kita paksakan untuk tanam, itu kemarin juga hasilnya pasti kurang maksimal lagi. Soalnya sahabat-sahabat kita yang tanam itu sudah 2 kali, 2 musim, jadi dari bulan 10, bulan 9, 10, bulan 11, 12 sampai bulan 3 kemarin. Itu untuk panenan yang terakhir itu di bulan puasa kalau nggak salah, masuk awal bulan puasa sampai setelah lebaran ini. Itu musim tanam yang kemarin itu banyak yang gagal ya dulur-dulur semuanya. Jadi rata-rata ya paling balik modal, ada yang malah sama sekali nggak balik modal kemarin itu. Kalau kemarin kita paksakan untuk tanam, sudah kita pasti nggak panen. Soalnya pas posisi itu juga kondisi di daerah kita juga banjir. Itu kalau kita kemarin itu kita paksakan untuk tanam, sudah jelas lahan kita pasti kebanjiran. Alhamdulillah kita kemarin putuskan untuk istirahat sebentar, istirahat sementara waktu, sambil nunggu cuaca mulai kembali sedikit membaik. Insya Allah nanti untuk musim tanam ini kan masuk musim tanam 2 ya dulur. Kalau di sini MT2 untuk musim tanam padi. Kalau di desa itu namanya, kalau di daerah kita itu namanya musim gadu. Jadi ada musim rendeng, gadu, apitan. Ada 3 musim kalau di padi. Jadi kita tanam melon ini di musim gadu. Biasanya nanti kalau tanamnya di musim gadu, nanti kan panennya ini kan musim peralihan. Nanti harusnya ini kan sudah masuk awal musim kemarau. Bulan 4 kita tanam, nanti bulan 6 insya Allah panennya di bulan 6. Terus kemudian lanjut kita tanam lagi untuk di musim MT ketiga atau musim kemarau. Biasanya seperti ya dulur. Biasanya juga kita tanam melon itu nggak pernah berhenti. Baru jeda ya kemarin itu, karena mengingat untuk cuaca kemarin itu ya luar biasa sekali. Mungkin karena dampak El Nino ya dulur. Karena terkena dampak badai El Nino, jadi kemungkinan cuacanya itu agak kurang bersahabat sekali, apalagi untuk kita sebagai petani melon. Kembali lagi untuk proses pemupukan dasar ya dulur. Untuk proses pemupukan dasar kita ulangi lagi, itu biasanya beda petani itu beda ya dulur. Kita di sini bukan semata-mata untuk memberikan tutorial ataupun bagaimana ya istilahnya itu, kita hanya sekedar sharing ya dulur. Di Ayah Petani itu kita hanya menceritakan, istilahnya itu menceritakan seperti ini loh kegiatan kita di pertanian melon itu, mulai dari awal tanam sampai panen itu pekerjaannya seperti ini. Maksud kita itu di Ayah Petani seperti itu ya dulur. Bukan kita itu merasa kita itu yang paling benar, yang paling baik, yang paling bagus, bukan. Jadi kita itu semata-mata hanya sebagai dari awal kita membuat channel Ayah Petani itu sebagai tempat sharing. Jadi kita tukar pengalaman, misalkan ada kendala apa, kita bisa saling sharing-sharing, saling ngobrol gitulah intinya ya dulur ya. Jadi jangan diasumsikan bahwa Ayah Petani itu adalah gurunya ataupun apa ya istilahnya itu, seperti halnya mentor ataupun seperti halnya intinya itu kita tidak mewajibkan dulur-dulur semuanya untuk di pertanian melon itu harus saklek seperti yang dikerjakan oleh Ayah Petani. Tidak, kita hanya untuk sebagai bahan pertimbangan saja, sebagai bahan memperluas referensi kita di pertanian melon, mungkin seperti itu ya dulur. Jadi seperti halnya pemupukan dasar seperti ini kan kita tidak saklek setiap tanam itu kita harus menggunakan pupuk NPK Mutiara, menggunakan Saprodap, terus menggunakan KCL dan sebagainya.
Nah, biasanya kita itu juga menyesuaikan kondisi, karena ini juga lahannya bekas padi, akhirnya kita pakai pupuk Ponska, murni Ponska, karena mungkin kan untuk di sisa-sisa pupuk yang di padi kemarin kan juga kemungkinan masih ada. Jadi nanti karena ini lahan baru, kita benar-benar ini buka lahan baru, kita kan juga belum tahu untuk karakter tanahnya ini nanti seperti apa. Jadi kita tidak berani untuk memberikan pupuk yang berlebihan di pupuk dasarnya. Jadi kita berikan pupuk Ponska dulu. Ini kemarin kita untuk pupuk Ponskanya itu kita ngambil sekitar 250 kilo, tapi mungkin nanti untuk yang kita sebar kemungkinan kita sisakan. Enggak, 250 kilo itu nanti tidak kita dasarkan semua, mungkin kita sisakan. Nanti kita lihat dulu pertumbuhannya seperti apa, misalkan kurang ya kita langsung tambah ke pupuk tugalnya. Kita seperti itu ya dulur. Jadi kita itu tidak setiap musim itu sama terus gitu, enggak. Kita itu otak-atik gitu intinya. Jadi kita mengikuti apa kemauan tanaman itu, enggak harus kalau misalkan tanamannya kondisinya seperti apa terus kita berikan pupuk terus, padahal tanaman itu enggak, kondisinya sedang enggak, pertumbuhannya enggak sempurna, ya kan percuma kita buang-buang pupuk kan gitu. Bisa kita manfaatkan lagi nanti untuk tanam yang berikutnya. Jadi kita itu lebih ke kita mengamati dulu ya dulur. Kalau di pertanian melon itu setiap hari kita amati tanamannya itu seperti apa, untuk kondisi tanamannya itu nanti misalkan ini kurang pupuk ataupun bagaimana. Jadi setiap hari itu harus kita melakukan pengamatan itu setiap hari. Jadi nggak bisa ya dulur kalau di melon itu untuk patokannya seperti ini seterusnya sama, itu nggak bisa. Tergantung dari kondisi lahan juga, tergantung dari cuaca juga. Jadi kalaupun bisa di pertanian melon itu untuk rumusnya 1+1 sama dengan 2 gitu saja, ya otomatis nggak ada petani melon yang merugi. Jadi seperti itu ya dulur. Intinya itu kita tetap berusaha, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Bahkan saya sendiri pun masih banyak sekali kekurangan di dalam dunia pertanian melon ini. Jadi jangan mengasumsikan kalau ayah petani itu tanaman melonnya selalu berhasil di setiap musim. Enggak seperti itu ya dulur. Kita sama saja, namanya petani juga sama, rezeki juga ada yang mengatur. Jadi terlepas dari semuanya itu, yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha dan berdoa. Intinya cuma itu saja. Besok kita lanjut lagi ya dulur. Mungkin itu saja, kita mau lanjut untuk proses pemupukan dasar dulu. Besok kita lanjut lagi, mungkin besok kita lakukan penutupan mulsa, kemudian insya Allah nanti tanggal 18 kita tanam. Oke ya dulur, gitu saja yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar. Untuk nomor HP sementara belum kita masukkan ke deskripsi, mungkin nanti untuk nomor HP mungkin ada perubahan di Ayah Petani. Oke, gitu saja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.